Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 271 episode 116. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 272 episode 117. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini cukup besar. Luo Feng, yang mengenakan armor merah darahnya, menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya. Memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang. Babata berkata, setrika hitam yang digali para penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang yang penting. Baik. Energi roh Luo Feng diperluas ke area 6.000 meter, menyebar melalui beberapa jalur, membangun del di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-kata itu dalam bahasa semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat paling penting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa tidak terkejut dan dikutuk sebagai hasilnya. Ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki sejumlah besar besi hitam, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam gudang yang penuh, bahkan halaman luarnya berserakan besi hitam. Haha, ketika para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar, mereka tidak punya cara untuk memindahkan mereka. Besi hitam dengan demikian menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi terbuat dari besi hitam. Tentu saja mereka akan dengan santai membuangnya di sini. Babata berkata, Luo Feng, cari dengan hati-hati, lihat apakah Anda dapat menemukan roh besi hitam. Luo Feng menatap gunung kecil di depannya dan merasa tak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk menyerbu masuk. Bagaimana cara kerjanya? Besi hitam kelas A8. Hanya kekokohannya yang sulit untuk dihancurkan oleh petarung level 8 pejalan bintang. Luo Feng, menggunakan pesawat ulang-alik melonjak, masih akan merasa sulit untuk menerobos. Menembus tanah dan lumpur sangat mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menerobos gunung besi hitam kecil, itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, sangat sulit. Kumpulkan, pikiran Luo Feng bergerak. Sejumlah besar besi hitam lenyap, tumpukan lain lenyap. Menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpanan saya tidak cukup besar, bantu saya mengambilnya, kata Luo Feng. Cincin penyimpanannya sendiri hanya panjang sekitar 600 meter, lebar 500 meter, tinggi 100 meter. Ruang, sedikit lebih dari 30 juta meter kubik, jika dia kram semuanya, mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri, mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik, tidak masalah, aku akan membereskannya, kata Babata dengan mudah. Dia memperhatikan dengan mata telanjangnya ketika gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dipenuhi dengan sedikit gunung besi hitam, dibersihkan dengan segala sesuatu disimpan ke dalam ruang penyimpanan Babata. Total 1,1800 juta ton, terlalu sedikit. Itu hampir tidak bisa membangun kapal perang antar bintang kecil, kata Babata. Luo Feng tertawa, berjalan menuju gudang. Dengan tersumbatnya besi hitam, penampilan gudang sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, pintu besar tertutup rapat. Istirahat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal yang besar. Serpihan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras menghantam pintu, mengiris ke dalam. Ini benar-benar tebal.
Luo Feng jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah memotong besi hitam, tetapi karena ketebalannya, ia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Menggunakan setengah menit, dia akhirnya berhasil memotong lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan sejumlah besar besi hitam ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah gelap. Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah gelap yang jauh. Dari sejumlah besar ingatan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah hitam roh besi. Akhirnya menemukannya, Luo Feng bersemangat. Dunia internal binatang bertanduk emas, saat ini membutuhkan menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, lihatlah, ada berapa banyak roh besi hitam di sana? Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, Sua. Seorang penjaga perak cair muncul dari udara tipis, itu menatap roh-roh besi hitam. Murid-muridnya bersinar ya. Itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh-roh besi hitam. Volumenya sekitar 35 meter kubik. Sekitar 1.200 ton, kata Babata. Oh, Luo Feng hendak memuji dia. 1.200 ton, saat ini binatang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kadar B8 setiap hari, yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari. Informasi kunci. Jika binatang bertanduk emas tingkat 3 itu menelan nilai logam dari bumi, itu bisa menelan hingga 100 juta ton logam. Misalnya pangkalan, panjangnya melebihi 500 meter, dan lebar. Pangkalan besi yang sangat besar ini, masing-masingnya sekitar 10 juta ton logam. Ketika berada di level bintang 1, itu membutuhkan menelan beberapa pangkalan agar penuh. Sekarang di level bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton per hari. Namun nilai B8, hampir 100 ton sudah cukup. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, dia masih tidak menemukan roh besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat sedikit. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini tidak sedikit, itu adalah binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak. 1.200 ton terlalu sedikit. Babata berkata, dari garis keturunan elit di antara binatang buas, semua dari mereka sangat kuat. Binatang api menelan bintang, Anda, karena binatang bertanduk emas mungkin tidak menelan bintang. Tetapi kebutuhan Anda masih sangat curam. Ketika Anda mencapai tingkat penguasa sektor, Anda akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu bahkan guru Anda, Master Yun Mo Planet, akan bangkrut karena memberi makan Anda. Luo Feng memaksakan tawa. Itu benar, ketika dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Namun untuk tumbuh cepat, hanya membeli logam murni akan membutuhkan banyak uang. Ayo terus mencari. Mari kita lihat, apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Selama periode waktu yang lama, banyak dari mereka mengalami penurunan. Menjarah daerah yang luas. Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan-potongan kecil dari roh besi hitam di tempat tinggal yang terdegradasi, mereka jelas disimpan oleh para penambang. Setiap kali, porsinya akan kecil. Tetapi jumlah dan kuantitas bertambah, sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1.000 ton. 32 menit kemudian. Gemuruh, Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah rumah yang kotor dan rusak. Debu beterbangan dari pintu, memperlihatkan warna asli pintu, merah tua.
Pintu roh besi hitam? Jika bahkan pintu itu terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini? Luo Feng bersemangat, kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar. Tuhanku, Luo Feng menatap di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Sejumlah besar senjata terdegradasi terorganisir dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah gelap yang padat, dalam ukuran saja. Jauh melebihi apa yang Luo Feng kumpulkan dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah gelap, ada satu potong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam. Di tengah, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tertegun. Sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Babata, cepat dan hitung, seberapa banyak yang ada. Kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8. Sekitar 360 kg, kata Babata. Ini lebih dari gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam gudang itu berjumlah sekitar 1.000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, aku sarankan menuju sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem eye control dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, aku curiga kota besi bawah tanah ini, karena penambang terjebak untuk waktu yang lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Baiklah, Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot Black Metal bekerja. Secara langsung menghubungkan ke sistem pemantauan utama kota besi. Karena memiliki dukungan menara energi, sistem pemantauannya benar-benar berfungsi sampai titik Luo Feng memutus daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Ku sudah menemukan datanya. Saat itu, sang master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Ada total sekitar 3,2 juta penambang yang terperangkap di sini di Mars. Melalui jaringan Universe, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Di antara para penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Sama seperti di bumi ketika para panglima perang berjuang untuk kontrol, 3,2 juta orang ini memulai konflik internal. Bagaimanapun sumber daya terbatas, wanita terbatas. Wanita cantik bahkan lebih terbatas. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan esensi besi hitam yang lebih berharga. Dengan demikian diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini tidak memiliki data yang diperlukan untuk membangun kapal alam semesta, itu sebabnya mereka selalu meneliti membangun kapal. Lebih dari beberapa ribu tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan beberapa harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras orang yang tersisa mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah, jelas Babata. Luo Feng menghela nafas. Lebih dari 3 juta jiwa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo. Aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang berkuasa.
Rumah mereka semua ada di sini, mari kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, kata Babata. Oke, mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah, di antaranya ada 8 sarang, yang benar-benar kosong. Mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. Keempat tempat lainnya, ganjarannya semua lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton, esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam, itu sudah cukup untuk 1 tahun menelan. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi, melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak terganggu. Untuk membuat binatang bertanduk emas tumbuh lebih cepat, harganya sangat besar. Ketika mencapai tingkat alam semesta, makhluk bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan 1 hari. Akhir dari chapter 272 episode 117. Terima kasih.